Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Binary semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Binary yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke teman-teman, di sini ada informasi nih, setelah lelang domain berakhir, Pi kemungkinan akan beralih ke sistem berbasis GCV terpadu. Yang pertama di sini ada keterangan harga Pi yang terdaftar di bursa bukan nilai sebenarnya. Ketika Pi terdaftar di bursa bersertifikat atau KYB, banyak yang menafsirkannya sebagai tanda bahwa nilai pasar Pi telah ditetapkan. Tetapi penafsiran itu pada dasarnya salah membaca situasi. Sejak awal Pi tidak pernah dimaksudkan sebagai aset spekulatif. Ini dirancang sebagai mata uang berbasis komunitas untuk kontribusi dan penggunaan utilitas, bukan untuk diperdagangkan atau mengambil keuntungan. Oleh karena itu, harga yang terlihat di bursa tidak mencerminkan nilai sebenarnya Pi atau GCV. Ini khusus untuk orang-orang yang percaya GCV ya teman-teman ya. Kemudian ini mencerminkan unit pembayaran sementara untuk mengakses utilitas tertentu seperti lelang domain. Kemudian keterangan yang selanjutnya, harga pertukaran mencerminkan unit penawaran domain. Penawaran minimum 10 Pi. Biaya pendaftaran domain tahunan yang umum $10 hingga $35 sama dengan 10 Pi. Pada awal tahun 2025, harga pertukaran Pi dimulai sekitar $1 hingga $2,5 per Pi. $3,41. Lonjakan awal pasca peluncuran Open Network. Ketika aktivitas penawaran menjadi stabil dan pola partisipasi domain berkembang, harga ini secara bertahap menurun ke level saat ini, $0,5 hingga $0,8 per Pi. Perubahan harga ini bukanlah penurunan nilai Pi. Sebaliknya, hal ini mencerminkan strategi harga awal tim inti Pi untuk pendaftaran kata kunci domain, yang dimulai dengan tawaran minimum 10 Pi, setara dengan sekitar $10 hingga $25 pada saat itu. Sekarang domain kata kunci teratas telah diklaim. Kumpulan yang tersisa menjadi kurang kompetitif dan biaya akses efektif telah menurun menjadi sekitar $5 hingga $8. Meskipun tawaran minimum tetap 10 Pi, jadi harga pertukaran tidak mencerminkan nilai inherent Pi. Ini hanya mencerminkan biaya masuk yang disesuaikan untuk layanan berbasis utilitas. Kemudian yang selanjutnya, lelang domain bukan hanya sebuah produk. Ini adalah jembatan antara Web 2 dan Web 3. Sistem lelang domain.Pi lebih dari sekedar fitur komersial. Ini adalah jembatan strategis antara internet Web 2 dan ekosistem Pi Web 3. Domain yang dicadangkan menjadi merek, URL platform, dan identitas digital di Web 3. Pendaftaran awal adalah bentuk kedaulatan digital dan kepemimpinan komersial. Untuk memungkinkan partisipasi yang lebih luas, tim inti untuk sementara mengaktifkan likuiditas terbatas dengan mencantumkan Pi di bursa KYB sebagai token akses utilitas terkendali. Namun model penetapan harga dua tingkat per utilitas ini tidak berkelanjutan dalam skala besar, dan seluruh ekosistem pada akhirnya akan membutuhkan sistem penilaian yang terpadu. Kemudian yang selanjutnya, mengapa sistem terpadu berbasis GCV tidak dapat dihindari? Saat ini ekosistem Pi berada dalam fase transisi sebelum Grand Open Mainnet. Namun ada beberapa alasan utama yang membuat peralihan ke nilai konsensus global menjadi hal yang tak terelakkan. Mempertahankan struktur harga yang terpisah per utilitas tidak dapat diskalakan.
Komunitas global membutuhkan nilai acuan yang terpadu. Satu unit moneter tunggal sangat penting untuk menjalankan ekonomi yang koheren dan berbasis kepercayaan. Setelah lelang domain berakhir, tidak ada utilitas yang dapat secara independen menentukan harga yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, berakhirnya lelang domain kemungkinan akan menandai titik balik di mana ekosistem Pi beralih sepenuhnya ke ekonomi terpadu berbasis KCP. Kemudian yang selanjutnya, kesimpulan. Pi telah menyembunyikan nilai sebenarnya dan hanya mengungkapkan biaya masuknya. Pi menyembunyikan nilai intrinsiknya dan hanya mereka yang memahaminya yang diizinkan untuk membuka pintu itu. Harga Pi di bursa KIB bukanlah nilainya. Itu hanyalah biaya minimum untuk masuk ke utilitas tertentu seperti lelang domain. Biaya ini berdasarkan tawaran minimum 10 Pi, hanya akan berlaku dalam konteks terbatas dan setelah jaringan utilitas yang lebih luas meluas. Semua layanan perlu mengadopsi standar tunggal yang stabil atau DCP. Dan ketika hari itu tiba, Pi akan didefinisikan sebagai berikut. Mata uang digital yang hanya dapat diperoleh melalui kontribusi dan tidak pernah benar-benar dimiliki melalui keserakahan. Itulah filosofi yang dibayangkan oleh para pendiri Pi, dan ini adalah masa depan yang menunggu jaringan setelah lelang domain berakhir. Fajar ekonomi terpadu berbasis kontribusi dan didukung DCP.